A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi bidaran amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa duduk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya, dan juga kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan pengajian kemarin, ini yang saya janjikan kemarin sudah dapat semua saya baca. Saya bacakan, itu ditulis dengan bahasa Arab Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau judulnya ini bahasa Arab, Majmu'atul Adhkar wa ta'awad indal wudu, artinya kumpulan zikir-zikir dan doa-doa ketika wudu. Ini nomor 1, disimak. Duduk menghadap kiblat, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ingin lengkapnya, ingin lengkap sempurna wudunya sebelum wudu ini. Ini kalau memang posisinya lihat posisi tempat wudunya juga, tidak harus duduk ya, tidak harus duduk. Kalau posisi tempat wudunya ya tidak duduk ya tidak duduk. Ini duduk menghadap kiblat. Sekali lagi ini lihat posisinya, kalau tidak duduk ya tidak duduk. Langsung baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ini belum wudu ya, dibasuh dulu. Membasuh 2 telapak tangan sampai pergelangan tangan, membaca Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Atau itu ada tulisan atau Allahumma fat yadi min ma'asyika kulliha. Itu doanya dipilihkan yang pendek-pendek. Doa wudu itu panjang, banyak variasinya, boleh. Karena intinya doa-doa ketika basuhan wudu itu intinya adalah menghadirkan roh, menghadirkan hati di saat kita melakukan amal ibadah, biar tidak hanya lahiriahnya saja yang kita lakukan, tapi rohaninya kita juga bawa. Maka doanya ya dipaskan dengan apa yang saat itu kita lakukan. Saat basuh wajah ya doa wajah, saat basuh tangan doa tangan. Itu. Jadi ini belum wudu ya, itu doanya itu Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Atau Allahumma fat yadi min ma'asyika kulliha. Artinya ya Allah, jagalah tanganku min ma'asyika, dari bermaksiat kepadamu, kulliha ya semua maksiat. Minta atau hadirkan artinya saja pun boleh. Ya Allah, jagalah waktu basuh tangan, ya Allah jagalah tanganku dari semua maksiat. Itu kalau tidak hafal Arabnya. Kemudian berkumur ya, berkumur membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ditambah panjang lagi boleh, wa syukrika wa husni ibadatik juga boleh ya.
Artinya a'inni ala dzikrika, ya Allah berilah pertolongan kepadaku untuk bisa berzikir atau ingat kepadamu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, biasa kan ada tambahan itu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadahku atau memperbaiki ibadah kepadamu, begitu ya. Itu masih belum wudu, ini masih berkumur dalam rangka minta agar lesannya diberikan pertolongan oleh Allah, bisa berzikir kepada Allah. Karena hakikatnya kita ini tidak mampu zikir kalau tidak Allah yang bagi zikir itu. Manusia tidak akan mampu ingat kalau tidak Allah yang bagi ingat. Jadi minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ditambah wa husni ibadati. Ini kalau lengkapnya, baru menghirup air ke dalam hidung. Itu yang nomor 4, menghirup air ke dalam hidung, membaca Allahumma aujidli raihatal jannah wa anta anni radin, wa anta anni radin. Ya Allah, berikanlah atau temukanlah aku raihatal janni, pada aroma surga. Lagi hidup air dalam hidung itu, nah itu minta, ya Allah berikanlah aku aroma surga, itulah arti gampangnya. Wa anta anni radin, dan engkau ridho padaku, engkau ridho padaku. Kemudian mengeluarkan air dari hidung, membaca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aroma neraka, ya, dan buruknya tempat tinggal ataupun nanti keburukan tempat tinggal. Membasuh muka, ini baru mulai ya, membasuh muka bersamaan dengan niat. Kalau doanya berarti setelah basuhan pertama. Basuhan pertama ini niat itu bukan di luar dari basuhan, muqtaronan bifi'lihi, besertaan dengan perbuatannya, itu niat. Jadi kalau kita ngambil air pertama itu, basuhan pertama ini niat, ya, niat dalam hati, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, itu basuhan pertama. Nanti basuhan keduanya, basuh lagi, kan sunnahnya 3 kali, barulah doa ini. Doanya Allahumma, mana tadi ini? Allahumma bayyid wajhi kama tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi kama tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Itu artinya, ya Allah, putihkanlah wajahku atau bersihkanlah wajahku seperti kau bersihkan wajah kekasih-kekasihmu. Jangan kau hitamkan wajahku sebagaimana kau hitamkan wajah-wajah musuhmu. Itu. Kemudian membasuh tangan kanan. Basuh tangan kanan. Itu bacanya Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma a'tini kitabi, ya Allah berikanlah buku catatan amalku itu dengan tangan kananku. Wa hasibni hisaban yasira, dan berilah aku hisab, ya Allah, dengan hisab yang seringan-ringannya, hisab yang ringan, yang mudah. Tuh. Kemudian membasuh tangan kiri, membaca Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisyimali aw mi wara'i dhahri. Ini yang ada yang lebih pendek lagi, wala tu'tini, langsung nyambung ketika habis basuh tangan kanan, wala tu'tini kitabi bisyimali, jangan kau kasih, ya Allah, buku catatan amalku dengan tangan kiri.
au mi wara'i dhahri, atau dari arah belakang punggungku. Atau ini doanya, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au mi wara'i dhahri. Aku berlindung kepadamu ya Allah, antuk dia, jangan sampai Allah itu kasih buku catatan amal dengan tangan kiri atau dari arah belakang. Mengusap sebagian kepala, mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut kepala, membaca Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Mengusap sebagian rambut kepala dan kulit kepalanya, baca Allahumma harrim sya'ri, ya Allah halangi atau haramkanlah rambutku dan kulitku dari api neraka. Kemudian mengusap kedua telinga, itu yang 8, mengusap kedua telinga, membaca Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Jadi telinga ini usap Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami minal ladzina, dari golongan orang-orang yang mau mendengarkan nasihat, fayattabi'una ahsanah, dan mengikuti nasihat yang terbaik. Ya, jadi tidak mudah orang mau dengarkan nasihat itu. Ya, kadang-kadang orang ngaji itu berat karena yang ganggu banyak, bukan gangguan dari diri sendiri, ini aja sudah berat untuk dilawannya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, saat mengusap telinga. Kemudian membasuh kedua kaki, membaca Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Ya Allah, tegakkanlah, tetapkanlah tapak kakiku di atas jalan yang benar. Di atas jalan yang benar. Doa selesai wudu, ini pun doa yang pendek, ya, doa yang pendek. Doa selesai wudu pun banyak dan panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau diartikan Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah kami ini golongan orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang bersuci. Wa ja'alni min ibadikas sholihin, jadikanlah kami dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Selesai, ditutup dengan sholawat. Kemudian membaca lagi, kalau mau ada tambahannya baca inna anzalna fi lailatul qadr ila akhirih. Malah kata Imam Ghazali, siapa yang ngamalkan wudhu seperti ini, lengkap doanya dibaca seperti ini, maka setiap tetes dari air wudhu itu akan menjelma malaikat, dan malaikat itu akan beristighfar untuk si pelaku wudhu itu sampai ila yaumil qiyamah. Istighfarnya adalah mengistighfarkan orang yang berwudhu itu. Itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, kitab fikih Bidayatul Hidayah, itu ada keterangan seperti itu. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu bisa mengamalkan ini. Tentu pelan-pelan, pendek-pendek. Mungkin dari basuhan muka dulu dibiasakan. Ada doa di basuhan muka, Allahumma bayyid wajhi kama tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh.
besok lupa doanya tangan, diingat-ingat saja tangan. Tangan itu berarti yang didoakan tangan. Tak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa kitanya. Ya Allah, terimakanlah nanti buku catatan amalku dengan tangan kananku. Jangan kau kasih buku catatan amalku dengan tangan kiriku ya Allah, atau dari arah punggungku. Itu pakai bahasa itu pun boleh juga. Itu kan hatinya yang bunyi. Nah, dilafatkan pun tidak masalah. Bukan menambah rukun, bukan. Tidak. Itu dalam rangka menghadirkan hati di setiap apa yang kita kerjakan, supaya ada nilainya apa yang kita lakukan itu. Sempurna wudhunya, maka juga berpengaruh kepada ibadah selanjutnya. Kalau kita wudhu itu kita pakai sholat, sholatnya makin baik, sholatnya akan makin baik. Begitu. Jadi nanti begitu basuh mengusap sebagian rambut kepala, didoakan juga. Tubuh ini kan perlu didoakan semua. Allahumma harim sya'ri wa basyari minan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku dari sentuhan api neraka. Itu telinganya dimintakan kepada Allah, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat yang terbaik dari nasihat itu. Gitu terusnya sampai basuh kaki. Allahumma sabbit qadami ala siratal mustaqim, ala siratil mustaqim. Itu setelah itu baca doa yang biasa sambil nengadah ke atas, tangannya dingadahkan ke atas, baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tambah sempurna ditambah surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu 3 kali baca. Itu keterangannya tidak hafal bahasa Arabnya, tapi di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu keterangannya ada. Kalau yang mensarai itu Syekh Nawawi Al-Bantani, itu kitabnya namanya Muraqil Ubudiyah. Saya biasa ngaji di Masjid At-Thayyibah itu ngaji biasanya Jumat pertama ngaji kitab ini, Jumat keduanya biasanya ngaji kitab itu fikih, tapi fikihnya fikih tasawuf. Jadi itu kata beliau mengatakan, siapa yang bisa melakukan wudhu dengan cara seperti ini, maka setiap tetes air wudhu yang ada di badannya, dirinya akan menjelma malaikat, dan itu akan beristighfar. Malaikat itu beristighfar untuk orang yang berwudu itu, ya, untuk orang yang berwudu itu. Tapi yang jelas semuanya itu kalau dilakukan memang ini dalam rangka menghadirkan diri, menghadirkan tidak hanya fisik ketika ibadah, tapi kalau bisa menghadirkan ya fisiknya, ya rohaninya. Kadang kita kan dalam hal ibadah itu kadang-kadang fisiknya sudah ada di masjid, bisa jadi hatinya masih di pasar, ya, hatinya masih di jalan ataupun ngelamun kemana-mana, bisa jadi. Itu maka dalam rangka itu dibawa juga, dihadirkanlah doa-doa seperti ini agar ada nilainya kita di dalam ibadah. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Kalau nanti ada yang kurang bisa difotokopi sendiri. Mungkin ada yang ditanyakan, barangkali tulisannya ada yang kurang jelas. Mungkin harokatnya. Ini sudah lumayan dibesarkan ini. Ya. Kalau yang Rotibul Haddad itu kecil-kecil. Ya. Harim sya'ri wa basyari. Ya, harim sya'ri. Sya'ri itu kan rambut maknanya. Ya, sya'ri wa basyari, ya. Wa basyari, ya. Wa basyari. Enggak pakai tasdid. Iya, wa basyari. Allahumma harim sya'ri wa basyari